Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nasitul Amalia dengan NIM 2304090002 dari Prodi Pendidikan Biologi Rombel A Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biodiversitas dengan judul Jalak Bali si Cantik yang Terancam. Jalak Bali merupakan salah satu burung yang menjadi satwa endemik di Bali. Satwa endemik adalah hewan yang habitatnya hanya di satu kawasan saja dan tidak ditemukan di tempat lain. Karena jalak Bali termasuk satwa endemik di Bali, jadi jalak Bali ini hanya dapat ditemukan di Bali saja. Jalak Bali juga dikenal dengan panggilan curik Bali. Selain menjadi satwa endemik, jalak Bali juga menjadi maskot Provinsi Bali sejak tahun 1910 dan menjadi gambar uang logam Rp200. Selanjutnya ada morfologi jalak Bali. Jalak Bali berbeda dengan jalak putih dan jalak suren. Ciri fisik burung jalak Bali diantaranya memiliki bulu berwarna putih, kecuali pada bagian sayap dan ekornya yang berwarna hitam dengan bagian pipi tidak ditumbuhi bulu. Bola matanya berwarna coklat dengan kelopak mata berwarna biru, di mana kelopak mata ini menjadi keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh burung lain. Bentuk tubuh jalak Bali tergolong ramping dengan panjang ukuran tubuh dari kepala sampai ekor 21-25 cm dan berat tubuh 107,75 gram. Paruh jalak Bali berbentuk lancip dan panjangnya sekitar 2-3 cm. Bentuk bagian atas paruh memipih tegak, sedangkan ujung paruh berwarna kuning kecoklatan serta rahang berwarna abu kehitaman. Bagian kepala jalak Bali dihiasi oleh surai putih. Surai akan terlihat jelas saat sedang berkicau atau saat-saat tertentu. Umumnya, surai jalak Bali jantan lebih panjang dibanding surai pada jalak Bali betina. Kaki jalak Bali berwarna abu-abu biru dengan 4 jari. Burung ini berkembang biak dengan bertelur, di mana warna telur jalak Bali tergolong unik, yakni hijau kebiruan dengan bentuk oval berukuran 3 cm. Terdapat beberapa perbedaan antara jalak Bali betina dengan jalak Bali jantan. Di antaranya, pertama, ukuran tubuh. Jalak Bali betina memiliki tubuh yang lebih pendek, bulat, dan ramping dibandingkan dengan jalak Bali jantan. Tubuh jalak Bali jantan lebih panjang, proporsional, dan gagah. Perbedaan kedua yaitu kepala. Kepala jalak Bali betina lebih kecil dan pendek. Selain itu, bentuk kepala jalak Bali betina juga lebih membulat dibandingkan jalak Bali jantan. Yang ketiga, ada perbedaan pada surai. Meskipun keduanya memiliki surai, namun surai pada jalak Bali jantan lebih panjang dan mekar dibandingkan surai pada jalak Bali betina. Selanjutnya, ada perbedaan warna paruh. Warna paruh pada jalak Bali jantan lebih hitam dan mengkilap dibandingkan pada warna paruh jalak betina yang hitam pucat. Terlanjut dari morfologi dan perbedaan antara jalak Bali jantan dan jalak Bali betina, mari kita melihat kebiasaan unik pada burung jalak Bali. Jalak Bali termasuk burung yang hidup berkelompok. Burung ini memiliki kebiasaan unik ketika mencari makan, yaitu menggunakan paruhnya untuk menggali tanah gembur di habitatnya. Tujuan dari penggalian tanah tersebut adalah mencari makanan berupa cacing, serangga, dan larva. Biasanya jalak Bali mencari makanan di lokasi terbuka seperti permukaan tanah, padang rumput, serta semak-semak. Pola makan yang dimiliki jalak Bali tergolong cukup unik, yakni hanya makan 1 kali dalam sehari. Mereka akan terbang berpasang-pasangan untuk mencari makan, lalu bersarang dalam lubang pohon setinggi 2,5-7 meter. Kebiasaan unik lainnya, jalak Bali mempunyai aktivitas harian yang sama, yaitu setelah matahari terbit sekitar pukul 5-5:30 waktu Indonesia Tengah, mereka mulai terbang secara berkelompok menuju tempat makan atau minum, dan mereka akan kembali menuju tempat tidur sebelum matahari terbenam, yaitu pada pukul 14:30 waktu Indonesia bagian tengah. Kegiatan harian ini akan berhenti sama sekali pada pukul 18:45 waktu Indonesia bagian tengah. Radius pergerakan hariannya bervariasi dari 3-10 km tergantung pada keadaan lingkungannya.
Jalak Bali adalah salah satu jenis burung yang senang dengan kebersihan. Satwa ini suka bermain air untuk membersihkan badannya. Setelah itu, mereka mengeringkan tubuhnya dengan cara menggigit-gigit bulu satu persatu. Pengeringan bulu ini dilakukan dengan berjemur pada sinar matahari dan bertengger di ranting-ranting pohon. Bulu-bulunya akan mengering dan kembali mengkilap, bahkan semakin bercahaya. Selanjutnya, untuk hal-hal terkait reproduksi, musim berkembang biak jalak Bali biasanya berlangsung pada bulan Oktober sampai bulan November. Mereka membuat sarang di pepohonan dengan tinggi kurang dari 175 cm. Mereka suka semak-semak dan pohon palem di tempat terbuka, berbatasan dengan kawasan hutan yang rimbun dan tertutup. Jalak Bali merupakan satwa monogamus, yaitu hanya memiliki satu pasangan dalam satu musim kawin, sehingga seks rasionya adalah 1:1. Umur mulai proses perkawinan sekitar 7-9 bulan, dengan jumlah telur maksimum sebanyak 3 butir. Telur akan diarami oleh kedua indukan selama sekitar 16 hari. Jalak Bali melakukan proses perkawinan di alam pada umur 2 tahun, serta masa produktif jalak Bali untuk jantan sampai 17 tahun dan untuk jalak Bali sampai 12 tahun. Perkawinan jalak Bali di dalam penangkaran terjadi sepanjang tahun. Biasanya jalak Bali yang telah bertelur dan menetaskan anaknya selama 14 hari akan bertelur kembali setelah anaknya berusia 4-5 minggu atau jarak waktu bertelur sekitar 2 bulan. Selanjutnya, untuk status kelangkaan, awal kepunahan jalak Bali dimulai pada tahun 1970. Sensus pemerintah menunjukkan populasinya tinggal 112 ekor di alam. Populasi tersebut semakin merosot saat tahun 2005 sampai 2006. Diketahui tinggal 6 ekor jalak Bali di kawasan TNBB. Perburuan liar dan deforestasi menjadi salah satu faktor penyebabnya. Untuk menekan merosotnya populasi jalak Bali, pemerintah mengeluarkan kebijakan perlindungan satwa liar melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 422/UM/8/1970 pada tanggal 26 Agustus 1970. Perlindungan hukum lainnya juga terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa jalak Bali. Pada peraturan terdapat larangan perdagangan satwa kecuali hasil dari penangkaran generasi ketiga atau bukan berasal dari indukan burung alam. Dua lembaga konservasi internasional, Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau CITES, and International Union of Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN, bersepakat menyatakan bahwa satwa endemik ini wajib dilindungi. Selanjutnya, mengenai konservasi jalak Bali. Jalak Bali di Indonesia ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Binatang Liar tahun 1931 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 422/UM/8/1970. Kemudian tahun 1947 daerah penyebarannya ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa. Sejak tahun 1934, status Suaka Marga Satwa ditingkatkan menjadi Taman Nasional dengan keputusan Surat Menteri Kehutanan nomor 009/KPTS 11/1984. Jalak Bali dicantumkan dalam Read Data Books IUCN sejak tahun 1966 dalam kategori 4A dan di dalam Appendix 1 CITES. Cara lain untuk mempertahankan populasi jalak Bali adalah melalui metode ex situ dan in situ, yakni yang pertama ada metode ex situ. Metode ex situ dilakukan melalui pelestarian atau penangkaran burung di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang dan penangkaran lain. Contohnya adalah penangkaran burung jalak Bali di Buleleng, Bali. Yang kedua adalah metode in situ. In situ adalah pelestarian atau konservasi yang dilakukan di habitat aslinya. Caranya adalah dengan memperbaiki kualitas alam tempat burung ini tinggal, yaitu di Taman Nasional Bali Barat.
Dukungan lainnya dapat berupa pengurangan laju deforestasi serta upaya reboisasi dan reforestasi, larangan perburuan liar, dan pengurangan akses masyarakat masuk habitat asli juga diharapkan memberikan solusi dalam pelestarian burung jalak Bali. Sebagai penutup, jalak Bali sebagai satwa endemik merupakan keanekaragaman hayati Indonesia yang tak ternilai harganya. Keberadaannya yang masih belum stabil dan rawan kembali punah memerlukan perhatian khusus. Karenanya, pemahaman tentang konservasi dan wawasan keanekaragaman hayati diperlukan untuk menjaga burung jalak Bali ini agar tetap aman, sehingga si cantik ini tidak lagi terancam dalam kepunahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.